Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ramadsyauki dengan NIM 020 dari shift 2 dari kelompok 26. Saya ingin menjelaskan tugas mingguan shift 2. Sebuah perusahaan penyedia layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, misalkan panggilan terputus, jawaban salah, atau panggilan tidak puas, tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu dilakukan pencatatan selama 20 hari. Di sini ada hari pertama, jumlah panggilan itu 300, panggilan bermasalah ada 18, dan hari ke-20 dengan jumlah panggilan 315 dan panggilan bermasalah itu adalah 23. Manajer call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jawabannya. Di sini yang pertama kita install dulu package-nya ReadXL. Kita jadi harus membuat Excelnya terlebih dahulu sesuai dengan tabel yang ada di soal, lalu install package-nya. Di sini ada ReadXL dan QCC ataupun Quality Control Chart itu adalah sebuah package untuk membuat peta kendali ataupun control chart dan melakukan statistical process control atau SPC. Lalu di sini ada kita akan mengaktifkan library-nya dari kedua package terlebih dahulu. Setelah kita running, kita input dulu data Excel dari Excel yang sudah kita bikin, lalu kita definisikan. Di sini ada soal pertama hingga soal kelima. Jadi kita bahas dulu yang soal pertama. Di sini ada dari nama Excelnya, nama datanya, lalu dari di sini ada sheet soal pertama. Jadi di sini adalah letak sheet dari tabel yang akan dipakai untuk soal yang pertama dari Excelnya. Kita running dulu. Lalu di sini ada membuat peta kendali P, di sini ada CCP. Lalu di sini ada sintaks CCP, lalu dari soal pertama ini NIM 020 dengan panggilan bermasalah dengan size-nya itu ada dari soal 1 dengan tipenya yaitu adalah tipe P ataupun membuat P chart dalam konteks proporsi. Lalu untuk title ataupun judulnya di sini ada peta kendali P dan kita menggunakan sumbu X itu sebagai pengamatan kesekian dan YLab ataupun sumbu Y itu menggunakan proporsi panggilan bermasalah. Lalu di sini kenapa pakai false? Karena tidak ada menampilkan garis rata-rata tambahan pada grafiknya. Sehingga soal nomor 1 ini intinya peta kendali ini menampilkan proporsi panggilan bermasalah dari total panggilan masuk untuk setiap pengamatannya. Lalu kita running. Ini kurang lebar. Lalu di sini terlihat bahwa hasil dari di sini ada sumbu Y-nya adalah proporsi panggilan bermasalah, yaitu dari tabel yang dari Excel-nya, dan ini pengamatannya dari 1 sampai di sini ada 18, dan di sini ada LCL, dan di sini ada CL, dan ini ada UCL, bahwa di sini tidak ada yang keluar garis dari UCL dan LCL. Dari garis upper dan low. Lalu kita tampilkan data outlier-nya. Lalu di sini ada di sini menunjukkan bahwa menampilkan data outlier-nya, di sini tidak ada yang outlier, di sini integer 0 dan numerik 0, dan di sini ringkasan peta kendalinya. Diketahui bahwa number of group-nya itu ada 20, dari center of group statistiknya itu ada 0,058 dan standar deviasinya dari tabel tersebut soal nomor 1 adalah 0,248. Lalu di sini ada center of group statistik. Center group of statistik itu adalah center mean, yaitu ada 0,0658, yaitu adalah rata-rata proporsi panggilan bermasalahnya. Kalau misalkan di persenin itu 6,6
6%. Lalu sini ada control limitsnya dari LCL dan UCL, itu ada batas bawah dan batas atas kendali untuk mengecek apakah datanya itu ada di luar kendali ataupun tidak, dan semua poin itu tidak ada yang outlier, integer 0, sehingga artinya disimpulkan bahwa soal yang pertama ini proses panggilan berada dalam kendali statistik. Lalu kita lanjut ke soal 2. Lalu soal yang kedua, itu sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Setiap hari diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Di sini ada hari pertama hingga hari ke-10, sampelnya itu sama 150 dan jumlah cacatnya ataupun X-nya itu ada 8 hingga 10. Lalu di sini kita input lagi juga dari data Excel-nya, itu soal 2 dari read Excel. Lalu di sini ada sheet kedua, yaitu nama sheetnya adalah soal kedua. Lalu di sini ada sintaks dari N, N, CCNP, sehingga kita bisa dapat membuat peta kendali NP-nya. Lalu di sini ada CCNP. CCNP itu sebuah variabel yang menampung peta kendali NP chart, sehingga di sini kita menggunakan sama kayak yang soal nomor 1 ada size, type, title, X-nya pakai yang pengamatan ke, dan Y-lab-nya ataupun sumbu Y-nya itu kita menggunakan jumlah unit ataupun cacatnya. Lalu di sini juga menggunakan false. Lalu di sini juga sama kita running. Lalu di sini terdapat dari peta NP-nya itu dari UCL dan LCL serta CL-nya itu tidak ada yang outlier. Di sini nggak ada yang outlier ataupun melebihi batas dari UCL dan LCL dari data soal nomor 2 tersebut. Di sini control limitsnya LCL itu adalah 0,83 dan UCL-nya itu adalah 19,16. Lalu menampilkan data outliernya di sini numerik dan integernya 0, sehingga di sini tidak ada data yang outlier ataupun melebihi batas. Di sini kita melihat ringkasan peta kendalinya. Di sini ada control limit LCL dan UCL serta grup sampelnya itu ada 150 dan number grupnya itu ada 10 serta center of groupnya statistik itu juga ada 10 dan standar deviasi dari soal nomor 2 ini adalah data nomor 2 adalah 3,055. Center of group itu adalah rata-rata. Lalu kita lanjut ke yang nomor 3. Di sini, bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen, misalnya misalnya salah nama pasien, salah nama rekam medis, atau salah kode diagnosa. Unit inspeksi yang diperiksa sama dengan satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C unit untuk C chart. Di sini ada dokumen pertama hingga dokumen ke-15, itu ada jumlah kesalahannya 3 hingga ke-6. Di sini juga sama nomor 1 dan 2, sama seperti sebelumnya. Kita definisikan dulu soal ketiga dari Excel yang udah kita buat, lalu di sini ada sheet yang ketiga, lalu kita running sintaksnya. Di sini ada menampilkan bahwa chartnya itu tidak ada yang outlier dari UCL dan LCL-nya. Dan di sini juga sama membuat peta kendalinya seperti soal sebelumnya. Ada false, QCC, type, title dengan accept-nya itu adalah pengamatan ke sekian dan Y-lab-nya itu adalah jumlah kesalahan. Dan di sini juga ada sama pakai false. Cuman yang membedakan adalah di sini pakai double C. Kenapa? Karena di sini merupakan penyimpanan peta kendali atau C-chart. Lalu selanjutnya kita tampilkan data outliernya. Di sini juga 0, beyond sama violating range itu numeriknya 0, integernya juga 0, sehingga tidak ada data yang outlier ataupun semua datanya itu adalah sesuai. Lalu selanjutnya di sini ada melihat ringkasan peta kendalinya. Nah, di sini didapatkan bahwa menghitung dari yang soal nomor 3 ini, hasil minnya adalah 3,8, lalu untuk standar deviasinya adalah 1,95.
Dan di sini lalu untuk center of group statistik itu adalah 3,8, untuk UCL-nya adalah atau uppernya itu 9,65, dan LCL atau batas bawahnya lower itu adalah 0. Lalu di sini number of hidupnya ada 15. Dan di sini ada minimalnya itu ada 1, dan maksimal dari data yang soal yang ada di nomor 3 itu adalah 7. Selanjutnya apa nomor 4? Departemen sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda tiap pengecekan, unit pengukuran adalah alat per tray. NI berbeda. Yang dihitung adalah jumlah cacat ataupun residu, kerusakan seal partikel per tray atau CI. Manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Di sini ada pengamatan pertama hingga ke-12 dengan NI ataupun alat atau tray itu dari 60 hingga 72, dan CI ataupun cacat itu ada 6 dan sampai 8. Di sini juga sama intinya, menginput data Excel RStud itu dari soal 4 hingga dari soal 1 hingga 5 itu diinput sesuai dengan Excel dan sesuai dengan nama Excelnya serta letak sheetnya. Lalu untuk yang soal nomor 4 itu membuat peta kendali U terlebih dahulu. Kenapa U? Karena untuk menghitung cacat per unit ataupun unit berbeda-beda atau size yang berbeda. Lalu di sini kita running. Nah, di sini bahwa cacat per unit dan pengamatan kesekian itu tidak ada yang outlier dari UCL dan LCL-nya, sehingga di sini juga sama ya. CCU itu untuk cacat per unit ataupun peta kendali U chart-nya. Lalu di sini ada sama dengan soal sebelumnya, itu ada size, type, title, X-lab dengan pengamatan kesekian, dan Y-lab itu cacat per unit dengan X-text-nya itu adalah false. Lalu di sini kita dapat menampilkan outlier-nya. Di sini juga 0 outlier-nya, integernya 0 dan numeriknya 0. Lalu di sini didapatkan bahwa min ataupun rata-ratanya itu adalah 0,106. Lalu untuk standar deviasinya adalah 0,32, lalu control limitnya ada LCL dan UCL. Di sini UCL-nya adalah 0,22 dan LCL itu adalah 0, sehingga di sini semua data masih dalam terkendali. Lalu di sini memasukkan data jumlah keluhan dan jenis keluhan. Lalu di sini ada soal nomor 5, sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada jenis keluhan yang pertama hingga ke-8, jumlah keluhannya ada 65 hingga 8 dengan total jumlah keluhannya itu ada 233. Lalu di sini untuk soal nomor 5, di sini kita menampilkan data outlier, maaf salah. Kita memasukkan terlebih dahulu jumlah keluhan dan jenis keluhannya. Itu di sini ada keluhannya, di datanya ada 65 hingga 8. Lalu di sini ada names keluhan, itu ada pesanan salah, waktu tunggu lama, hingga area parkirnya. Jadi ini adalah jenis-jenis keluhannya. Jadi kita mendefinisikan keluhannya, lalu ada definisi dari keluhannya itu apa aja. Lalu di sini kita membuat diagram Pareto-nya. Nah, di sini didapatkan bahwa sini ada Pareto chart. Jadi Pareto chart ini digunakan untuk ketika ingin membuat diagram Pareto-nya. Di sini ada Y-lab. Y-labnya itu adalah suhu Y-nya itu jumlah keluhan, dan di sini ada main ataupun judulnya itu diagram Pareto keluhan pelanggan. Di sini ada diagram Pareto keluhan pelanggan. Lalu di sini ada Pareto chart analisisnya. Di sini ada frekuensi, count frekuensi serta presentasenya. Jadi sini misalkan pesanan salah, ini ada presentasenya adalah 27,9%, dan di sini ada waktu tunggu lamanya itu adalah 21,5%, sehingga hingga area parkir ini ada 3%. Dan ini area parkirnya adalah presentasi yang paling kecil dari keluhannya.
Lalu di sini menampilkan bahwa parameter analisis dari keluhannya ini misalkan di sini ada pesanan salah frekuensi. Frekuensi itu merupakan jumlah keluhan yang terjadi pada tiap kategori ini udah ada di soal, misalkan ada 65 hingga 8. Misalkan pesanan salah di sini ada 65 keluhan. Jadi frekuensi itu merupakan jumlah kasus ataupun keluhan tiap kategorinya. Lalu di sini ada count frekuensi itu adalah kumulatif frekuensi ataupun frekuensi kumulatif itu untuk mengetahui bahwa jumlah keluhan dari atas sampai kategori itu bertambah terus. Jadi maksudnya itu akan dijumlahkan secara berturut-turut dari kategori paling banyak hingga ke yang paling dikit. Jadi ini kan yang paling banyaknya adalah misalkan di sini ada pesanan salah paling banyaknya itu ada 65 hanya kategori pertama. Lalu hingga di sini ada area parkirnya itu ada 233. Jadi di sini pesanan salah itu frekuensi yang paling count frekuensi yang paling kecil dan area parkir itu adalah count frekuensi yang paling besar. Sehingga paling besarnya itu adalah 233 area parkir dengan kategori terakhir. Lalu di sini juga ada merupakan analisis dari keluhannya, dari kumulatif persennya, itu ada pesanan salah 27, serta area parkir itu adalah 100%. Jadi di sini menjelaskan bahwa diagramnya ini pesanan salah itu merupakan keluhan yang paling tinggi hingga ke yang paling kecil ataupun paling sedikit di sini adalah area parkir. Jadi di sini diagram Pareto-nya menunjukkan bahwa dari kiri ke kanan itu adalah persentase yang paling dari yang keluhan yang paling banyak hingga ke yang paling sedikit. Sekian dari saya, selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.